Guys, apakah tujuan TNI AU melalui wilayah bajak laut Somalia? Apabila mereka melalui kawasan itu, tentera-tentera yang ada di dalam kapal itu sudah siap siaga untuk bertindak jika diancam oleh bajak laut Somalia, guys. Bagaimana ceritanya, guys? Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Jika sihat, Alhamdulillah, guys. Itulah sebaik-baiknya, guys. Okey, hari ini saya mahu mereaksikan satu video daripada channel Indo Magazine. Jangan lupa pergi ke channel Indo Magazine, guys. Klik butang subscribe-nya dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Indo Magazine. Jadi, judul yang kita mahu reaksikan adalah ada misi apa lagi kapal perang TNI masuk wilayah bajak laut Somalia, guys. Apakah misinya? Apakah tujuan mereka melalui jalan iaitu wilayah bajak laut Somalia? Kerana apa? Dan katanya di situ mereka terpaksa melalui laluan wilayah bajak laut Somalia itu kerana mereka mahu pergi ke Port Said di Mesir, guys. Dan apakah tujuan mereka pergi ke sana juga, guys? Itulah yang menjadi tanda tanyanya, guys. Jadi kita tahu bagaimana bahayanya melalui wilayah bajak laut Somalia itu, dan wilayah itu memang sangat terkenal, ya, guys. Kalau orang Malaysia bilang lanun laut, guys. Mereka sering membajak kapal-kapal yang ada lalu di kawasan itu, dan mereka akan sentiasa memantau pada siang hari kapal-kapal yang ada berlegar ataupun lalu di kawasan laut mereka itu. Jadi apabila mereka sudah target satu kapal ataupun dua kapal yang mereka mahu bajak itu, guys, mereka akan bertindak pada waktu malam untuk membajak kapal-kapal yang ada di situ. Itulah bahayanya apabila masuk di wilayah bajak laut Somalia itu, guys. Jadi, guys, bagaimana ceritanya? Ayo kita sama-sama simak dan tonton video ini bersama dengan Brozul Channel. Mari. Ladies and gentlemen, all ships stay inside, stay inside, stay inside. We are trying to stay ashore. This is a real alarm. Please stay inside. Hey, hola Indomax, Indo Magazine. Oke, 3 berita yang mantap jos. Kali ini yang pertama datang dari kapal perang Indonesia yang baru-baru ini masuk ke perairan panas bajak laut, yaitu perairan Somalia, bos. Bahkan tak main-main, dikabarkan bahwa saat melintas di Ini banyak lanun-lanun, guys, ya, di perairan Somalia ni. perairan Somalia itu, kapal perang TNI ini pun langsung memasang posisi siaga jaga perang. Nah, lantas ada misi apakah sebenarnya Misi kapal apa, perang guys? TNI Misi apa? sampai masuk ke wilayah perairan berbahaya itu, bos? Benar? Di wilayah manakah itu? Kejadian apa yang sering terjadi di wilayah itu? Bajak Ya. laut manakah yang menjadi ancaman? Dan sekuat apakah kapal perang yang dibawa oleh TNI kita? Setelah ini kita bahas, bosku. Ya, guys, kita memang sudah tahu lama lah kalau perairan Somalia itu memang kita tahu banyak kapal-kapal seperti kapal-kapal kontena, kargo, apa semua, ya, yang dibajak oleh lanun-lanunnya, guys, ya. Di situ, kerana itu sangat berbahaya lah kalau perairan Somalia ini. Okey, guys, bagaimana apa sebenarnya tujuan kapal TNI itu masuk ke wilayah bajak laut Somalia ini? Ayo kita langsung aja, ya. Oke, berita pertama datang dari kapal perang Indonesia yang ternyata baru-baru ini masuk ke wilayah perairan panas yang terkenal dengan bajak laut ganasnya, yaitu perairan Somalia, bos. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Ini ada Pasukan petikan TNI daripada Angkatan filem. Laut yang masuk ke perairan Somalia ini pun ternyata berasal dari Satuan Tugas Maritim Task Force atau MPF TNI Konga 28N Unifil dengan kapal perang berjenis korvet rudal kelas Sigma, yaitu KRI Franz Kaisepo 368. Di mana kapal perang ini pun membawa persenjataan yang juga bukan kelas kaleng-kaleng, bos. Meliputi torpedo, rudal anti kapal eksosit sampai rudal permukaan ke udara MBDA Mistral. Nah, tak main-main, bos. Pada Ya, Jumat tak 23 main-main, bos. Desember 2022 kemarin, saat masuk ke perairan Somalia, TNI pun dengan sigap masuk dalam posisi siaga jaga perang. Hal ini pun dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan saat berlayar melintasi Teluk Aden, Somalia yang rawan dengan serangan bajak laut alias benar. perompak Somalia.
di mana tujuan Satgas MTF Konga kapal perang TNI ini pun sebenarnya akan menuju ke port site negara Firaun, Mesir. Nah, Sebenarnya tujuannya adalah untuk pergi ke Mesir, tetapi melalui perairan iaitu wilayah bajak Laut Somalia ya. Dalam sikap siaga jaga perang, para prajurit pun berjaga diatur dalam waktu tertentu dengan pusat komando berada di ruang PIT atau Pusat Informasi Tempur. Para prajurit KRI yang dilengkapi dengan senjata, magazin terisi amunisi tajam, rompi anti peluru dan helm tempur pun menempati pos tempur masing-masing serta ditugaskan sniper dari personel tempur mematikan yaitu Komando Pasukan Katak alias Kopaska, bos. Nah, cukup ngeri-ngeri tak sedap nih. Lantas bajak laut seperti apakah yang sebenarnya bergentayangan di wilayah itu? Banyak bajak laut ya guys di sini. Oke, masih dari sumber-sumber yang sama, Komandan KRI Frans Kaisepo 368 selaku dan Satgas MTF TNI Konga 28N yaitu Letkol Laut P. John David Nalasakti Sondak pun mengatakan bahwa peran jaga perang harus dilaksanakan dengan tingkat kewaspadaan dan kesigapan yang tinggi, di mana umumnya para perompak pun akan mencari dan menilai sasarannya pada siang hari serta melaksanakan serangan pada malam hari, bos. Betul. Bahkan saat melintas di selatan Aden Harbor hingga memasuki selat Bab El Mandeb, teridentifikasi 31 speedboat yang masing-masing diawaki oleh 7-9 personel. Dan kita pun harus siap merespon segala kemungkinan terburuk itu, ujar beliau. Nah, perlu kalian ketahui, bos, wilayah yang dilewati oleh kapal perang TNI ini pun terkenal dengan ganasnya kelompok bajak laut Somalia. Para perompak ini pun berada di wilayah perairan Somalia yang meliputi kawasan Samudra Hindia, lepas pantai timur Somalia, Laut Arab dan Teluk Aden yang merupakan jalur utama pelayaran dunia. Kapal yang diserang oleh para perompak ini pun bermacam-macam, bos. Mulai dari kapal penumpang hingga kapal barang. Bahkan para perompak ini pun pernah membajak kapal tanker yang berbobot mati di atas 100.000 ton. Bukan kaleng-kaleng. Para perompak ini pun pada umumnya akan melakukan pengintaian pada siang hari dan mulai beraksi pada malam hari dengan menggunakan 2-3 speedboat untuk mengejar kapal sasaran, naik ke kapal dan selanjutnya meneror para awak kapal dengan meminta imbalan tebusan. Perompakan ini pun juga menyebabkan meningkatnya harga perkapalan dan mengganggu pengiriman pasokan makanan, di mana 90% persediaan World Food Program tiba melalui laut dan kapal-kapal tersebut pastinya memerlukan pengawalan pasukan militer. Cukup ngeri-ngeri tak sedap nih, bos. Ngeri-ngeri tak sedap. Oke guys, kita sudah pun reaction tadi daripada channel Indo Magazine guys. Bagaimana katanya di situ TNI Indonesia sudah siap siaga apabila melalui iaitu wilayah bajak laut Somalia. Memang kita tahu sebelum ini wilayah bajak laut Somalia ini memang banyak, iaitu mereka kalau orang Malaysia bilang lanun guys, lanun-lanun di situ, dan ramai kerja mereka adalah membajak kapal-kapal yang ada lalu di situ kerana mereka tahu banyaknya barang-barang yang diangkut daripada negara lain ke negara lain adalah 90% melalui jalan laut. Jadi di situlah mereka akan melakukan aktiviti mereka, iaitu pada siang hari mereka akan melihat ataupun memantau keadaan kapal-kapal yang melalui kawasan Somalia, lautan Somalia itu, dan malam mereka akan bertindak untuk membajak kapal-kapal yang ada di situ. Dan apa yang dilakukan oleh TNI untuk melalui kawasan itu, mereka akan bersiap siaga guys, semua dengan senjata-senjata mereka. Mereka sudah bersiap untuk melalui perairan iaitu wilayah bajak laut Somalia itu. Tetapi alhamdulillah guys, perjalanan mereka adalah selamat. Itulah yang kita harapkan sama-sama. So guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk saya yang mereaction video ini dan manfaat juga untuk teman-teman yang menonton. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sentiasa mendukung Brozo Channel. Tanpa dukungan teman-teman, tiadalah Brozo Channel di dalam dunia YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mention, boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada saya. Maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap omong kepada anda semua. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.